kemungkinan Bapak Haji Ganjar Pranowo menang itu tipis, tapi kalau kalah mutlak pun nggak mungkin gitu. Ganjar insya Allah nanti Ya. tidak akan mendiskriminasi Tanah Minang. Oh ya, itu pasti itu, Bang. Pasti kan? Pasti. Kalau enggak saya demo nanti. Siap, Fajri. siap. Orang muda Ganjar itu ternyata komponennya adalah presiden-presiden mahasiswa. Berarti 4 presiden mahasiswa ada di Dalam pengurus inti. dalam kepengurusan inti Korwil Sumatera Barat orang muda Ganjar. Apakah bisa dikatakan Unida itu basisnya Ganjar? Kalau kita mengklaim basisnya Bapak Ganjar, kita nggak bisa mengklaim, Bang. Tapi faktanya hari ini memang banyak yang mengidolakan Bapak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol pintar bareng Toat, ngopi Toat. Sore ini kembali hadir menemui pemirsa sedunia di Sisi Kopi Jalan Sutomo, Kota Padang. Hari ini narasumber ngopi Toat kami hadirkan sosok yang mungkin akan menjadi fenomenal sebentar lagi. Dia adalah Muhammad Fajri. Muhammad Fajri ini saya kenalkan ke pemirsa sedunia adalah orang muda Ganjar. OMG, oh my God, bukan oh my God, tapi orang muda Ganjar. Kembali barisan pemenangan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo diisi oleh anak-anak milenial. Ini sebuah kabar pertakut bagi Tanah Minang kalau memang menganggap Minang itu tidak welcome dengan calonnya Haji Ganjar Pranowo. Tapi itu kenyataannya. Kemarin kita siap mengeksplorasi dan mengeksploitasi Ganjar Milenial Sumbar GMS. Sekarang orang muda Ganjar. Selamat sore, Bung Fajri. Sore, Bang. Sore. Kita sempat cancel taping karena perayaan hari kurban di kampungnya di Maninjau. Ya, Bang. Ya, ternyata Fajri ini anak Maninjau, Salingka Danau. Ya. Saya berharap dia keras karena sesuai dengan tipikalnya Agam itu merah, kan itu benderanya merah. Orang Agam benderanya merah. Yang ingin saya pedalam atau pertanyakan di perkenalan di pembicaraan awal ini, orang muda Ganjar Siap. itu hampir di seluruh Indonesia ada atau ini memang satu-satunya di Sumatera Barat? Oke, Bang. Jadi kalau Keras. untuk orang muda Ganjar itu, Bang, itu kita tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita ada suatu komunitas yang menyebar di seluruh titik wilayah provinsi di Indonesia. Hari ini kalau untuk di orang muda Ganjar itu sudah ada 19 wilayah Di Indonesia. Indonesia. Jadi kalau di Sumbar kita belum punya Korda nih, Bang. Jadi masing-masing kabupaten kita belum punya. Tapi dalam waktu dekat kita akan ada upayakan bahwa orang muda Ganjar Provinsi Sumatera Barat itu punya koordinator daerah di setiap masing-masing kota dan berarti kabupaten. namanya di kabupaten kota Korda. Korda, ya. Korda OMG. Ya, koordinator daerah. Kalau di Sumbar, Itu Korwil, Bang. koordinator wilayah Sumatera Barat. Ya, jadi Muhammad Fajri koordinator wilayah. siap, Bang. Luar biasa. Lanjut, Jadi Bung kalau Fajri. di Indonesia itu udah 19, Bang. 19 itu koordinator wilayahnya 19 dalam artian 19 provinsi sudah tergabung ke dalam orang muda Ganjar. Oh. Dan kalau kita hitung juga, Bang, di masing-masing koordinator daerah atau di tingkat kota atau kabupaten mungkin sudah lebih dari 50. Mungkin kurang lebih 50, Bang. Di seluruh Indonesia atau di Sumatera Barat? Di seluruh Indonesia. Di Kalau kabupaten kota Sumatera Barat apa aja yang ada? Kalau di Sumatera Barat itu yang di awal Fajri sampaikan, Bang, bahwa kita baru punya koordinator masih wilayah. dibantu. Karena untuk orang muda Ganjar wilayah Sumatera Barat itu baru 1 bulan berjalan, Bang. Oh, baru 1 bulan. Ya. Oh, Korwil OMG Sumatera Barat ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan OMG ya. Kita baru deklarasi itu di tanggal 4 kemarin, Bang. 4 Juni. 4 Juni.
Jadi kalau mungkin dalam waktu dekat, dalam waktu secepat mungkin kita akan melakukan pemekaran. Jadi setiap daerah, setiap kota kabupaten ada di Sumatera Barat, kita punya perwakilan di sana orang muda Ganjar. Itu harapan kita. Jadi Mengapa milih Ganjar? mungkin Bang, itu pertanyaan yang sering ya diberikan kepada kita. Jadi kenapa kita kaum muda atau generasi milenial atau Gen Z hari ini memilih Bapak Ganjar di Sumatera Barat? Mungkin sedikit keluar dari topik dulu Bang. Iya, silakan. Hajar. Pengurus hari ini di orang muda Ganjar itu komponennya atau komposisi pengurusnya itu semua dalam tanda kutip aktivis Bang. Oh. Jadi Fajri dulu berproses juga di apa? Di organisasi kemahasiswaan di internal. Jadi di BEM Bang. BEM, kampus apa? Kampus tingkat universitas sebagai presiden Ya, mahasiswa. universitas apa? Darmandalas Fajri Bang. Dan kan kita ada 5 pengurus inti. Jadi ada koordinator wilayah, ada koordinator program, ada sekwil, sekretaris wilayah, ada koordinator media, dan ada juga koordinator politik atau hukum. Jadi dari 5 komposisi dari pengurus, itu 4-nya presiden mahasiswa itu Bang. Jadi kita punya presiden mahasiswa Baitur Rahmah, presiden mahasiswa Metamedia, presiden mahasiswa Sikesindo, dan Fajri sendiri presiden ini mahasiswa. ngeri nih. Orang Minang, orang muda Ganjar itu ternyata komponennya adalah presiden-presiden mahasiswa. Berarti 4 presiden mahasiswa ada di Dalam pengurus inti. dalam kepengurusan inti Korwil Sumatera Barat orang muda Ganjar. Ini Dan tadi balik ke pertanyaan Abang tadi, kenapa generasi muda atau kita kaum muda milenial Sumbar memilih atau memutuskan pilihan kepada Bapak Ganjar? Kalau kita melihat Bang di orang muda Ganjar hari ini dengan kompetitor yang ada, dengan komposisi kompetitor yang ada, kan di elektabilitas survei ada 3 nih Bang. Paling teratas ada Bapak Haji Ganjar Pranowo, Ya. ada Bapak Prabowo, ada Bapak Anies. Ya. Dari 3 pilihan itu, kenapa kami memutuskan akhirnya kepada Bapak Ganjar? Sederhana Bang. Karena hari ini kan kita nggak bisa pungkiri juga ya Bang, di luar masyarakat Sumatera Barat, stigma masyarakat Sumatera Barat hari ini tentang masalah keberagaman, masalah nasionalis itu kan kurang. Kita generasi muda pengen membuktikan itu Bang, bahwa di Sumatera Barat tidak sesuai juga, tidak faktual juga stigma yang beredar bahwa masyarakat Sumatera Barat hari ini tidak nasionalis, tidak gitu. Dengan mendukung sosok tokoh yang nasionalis. Kan kita kenal Bapak Ganjar ini identik dengan sosok yang nasionalis. saya sela satu dulu. Kalau saya lihat ketiga capres ini kan orang-orang nasionalis. Nah, itu beda kalau pandangan kita ya Bang, di orang muda Ganjar, di kaum milenial yang bergabung dalam orang muda Ganjar. Bapak Ganjar hari ini selain sosok yang nasionalis, beliau juga kuat masalah agamais sesuai dengan kultur Sumatera Barat. Kalau kita lihat Bapak Anies Baswedan, mungkin ke tokoh-tokoh agama, mungkin salah satu agama lah, itu lebih fanatik kepada Bapak Anies. Tapi kita tidak melihat ada kelompok yang keberagaman mendukung Bapak Anies. Begitupun Bapak Prabowo. Bapak Prabowo mungkin sosok yang sangat nasionalis. Bahkan beliau sosok yang patriotisme, kita bisa kita artikan seperti itu, pejuang. Tapi kan kita tidak melihat ada gagasan di dalam itu. Bagaimana konsep membangun bangsa dan negara. Di Ganjar ada. Di Ganjar, Bapak Ganjar ada keseimbangan antara sosok nasionalis yang berjiwa rohani, yang berjiwa agamais, dan juga ada konsep pembangunan bangsa dan negara. Akhirnya amanah ini Muhammad Fajri dan kawan-kawan ambil. Ya, karena itu kami berani memutuskan pilihan kepada Bapak Ganjar. Jadi di orang muda Ganjar ini kita punya spirit yang sama Bang, mendukung Bapak Ganjar. Dan kita berharap kalau kita lihat Bang, hari ini kondisi Sumatera Barat ya, kondisi Sumatera Barat itu berbeda di tahun 2019 Bang. Nah, apa bedanya tuh? Kalau di tahun 2019 mungkin Bapak Presiden Jokowi yang diusung dengan partai yang sama dengan Bapak Ganjar hari ini, PDI, itu kurang mendapatkan suara atau pemilih di Sumatera Barat. Minim dukungan. Minim dukungan, tapi kita melihat Bapak Ganjar hari ini tidak Bang. Karena kita udah melihat baik di tingkat nasional ataupun tingkat daerah di Sumatera Barat udah banyak dukungan. Cara melihatnya gimana? Dari bicara deklarasi, dengan Bang. OMG aja atau gimana? Enggak, secara universal kita melihat Bang, secara umum.
kenapa saya berani katakan seperti itu, bahwa hari ini Bapak Ganjar cukup, bahkan bukan hanya cukup tapi sangat diterima di Sumatera Barat. Dukungan dari kelompok, tokoh, bahkan masyarakat, baik itu masyarakat secara personal, kelompok, organisasi yang berbasis agama itu udah mendukung beliau, Bang. Kita lihat ada P3 cukup besar di Sumatera Barat, Bang. Udah menyampaikan dukungan. Bahkan di tahun lalu, Bang, sedikit disclaimer, Bang, tahun lalu itu saya lupa ya, Bang, ya, bulan pastinya, tapi saya menghadiri itu deklarasi Bapak Ganjar yang dibuat oleh NU Sumatera Barat, Bang. Benar. Di Asrama Haji saat itu. Jadi kita melihat bahwa hari ini Bapak Ganjar sudah mendapat dukungan dari tokoh-tokoh agama atau kelompok agama, organisasi komunitas agama di Sumatera Barat. Jadi kita berani mengatakan bahwa hari ini Bapak Ganjar diterima di Sumatera Barat dengan alasan itu, Bang. Oke. Kan paling identik di masyarakat Sumbar nih, Bang, ya. Melihat sosok pemimpin itu kan kerohaniannya yang diutamakan di masyarakat Sumatera Barat. Dan kita melihat hari ini Bapak Ganjar memenuhi ekspektasi dan sejalan juga dengan kultur masyarakat Sumatera Barat gitu. Artinya 3 capres yang muncul hari ini itu, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, itu sebenarnya selaras dengan apa yang hidup di Sumatera Barat sebenarnya. Ya, kalau kita melihat Bapak Ganjar yang paling selaras. Ya, 3-nya itu kan selaras sebenarnya kan di Sumatera Barat. Jadi tidak ada istilah klaim bahwa Minangkabau atau Sumatera Barat ini akan menjadi daerah neraka bagi Ganjar. Enggak. Kenapa itu? Kita optimis, Bang, karena dengan alasan yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa hari ini Bapak Haji Ganjar Pranowo itu sejalan dengan kultur masyarakat Sumatera Barat yang lebih memprioritaskan, yang kalau istilah dulu tuh, Bang, yang apa istilahnya, yang kayak adat basandi sarak basandi kitabullah, yang paling dijunjung tinggi itu agama bagi masyarakat Sumatera Barat. Dan hari ini Bapak Ganjar memenuhi kriteria atau kategori dari masyarakat Sumbar. Jadi kita optimis di orang muda Ganjar ini, Bapak Haji Ganjar Pranowo bisa mendapatkan suara lebih banyak ketimbang 2019, dan kita optimis juga kemungkinan bisa menang juga beliau di Sumatera Barat. Ya, mantap. Itu keyakinan kita di orang muda Ganjar. Itulah optimisme orang muda Ganjar Sumatera Barat yang melihat bahwa kemunculan Ganjar Pranowo atau Haji Ganjar Pranowo ini sebenarnya tidak terlalu dicemaskan di Sumatera Barat, karena memang tidak perlu ada penolakan di Sumatera Barat. Justru tipikal Haji Ganjar Pranowo ini sangat selaras dengan kultur ranah Minang, adat basandi sarak basandi kitabullah. Ada 3 cawapres itu, saya Bung Muhammad Fajri ini meyakini bahwa persaing ini akan dinamis dan tidak mungkin akan mengalahkan 2 cawapres itu. Baik cawapresnya Prabowo maupun cawapres Anies. Ganjar pasti leading. Karena semangat egaliter yang dimiliki Haji Ganjar Pranowo itu telah merasuk ke banyak pemilih di Sumatera Barat. Yang ingin saya tegaskan lagi, Bung Muhammad Fajri, apakah karena di gerbongnya 2 capres ini sudah penuh sehingga Muhammad Fajri dan kawan-kawan menegakkan bendera Ganjar Pranowo? Enggak, Bang. Mungkin gini, Bang. Kalau di kita, Bang, ini kalau di Fajri pribadi ya, Bang, secara pribadi, secara personal menjawab, kalau Fajri udah pernah ditawari, bahkan di berbeda calon lah, bukan dari Bapak Ganjar. 2 narsum ngopi toat ini kebetulan sama-sama dari Universitas Dharma Andala semuanya. Siap, Bang, siap. Apakah bisa dikatakan Unida itu basisnya Ganjar? Kalau kita mengklaim basisnya Bapak Ganjar, kita nggak bisa mengklaim, Bang. Tapi faktanya hari ini memang banyak yang mengidolakan Bapak Ganjar. Kita bicara fakta, kita bukan klaim gitu. Kenapa mengidolakannya? Karena keputihan rambutnya? Enggak, Bang. Tapi karena itu sejalan dengan spirit kita. Dan mungkin di awal ini kelupaan sedikit, Bang. Kita belum menjelaskan apa itu orang muda Ganjar. Ya. Nanti kita udah jauh. Nanti pertengahan nanti kita jelaskan nanti. Sekarang saya ingin menggali kemampuan siap, mengapa Fajri itu mau mengambil bendera di Sumatera Barat, benderanya Ganjar Pranowo. Itu kan tadi yang sudah dijelaskan.
Nah, kemudian Fajri sudah menyatakan bahwa Haji Ganjar Pranowo itu dalam bentuk ide, gagasan maupun apanya akan memberikan suara yang lebih besar ketimbang Pak Jokowi 2019 di Sumatera Barat. Ini sebuah pernyataan baru bagi saya, karena mungkin karena selama ini saya bergaul sama orang-orang yang mindsetnya adalah Prabowo Anies. Baru berapa kali ketemu dengan orang-orang yang ternyata punya aliran keras terhadap Ganjar ini. Dan ternyata pemaparan Fajri itu mampu mengatakan bahwa Haji Ganjar Pranowo bisa menang di Sumatera Barat. Ini kan luar biasa ini. Kita kan berani menyampaikan sesuatu itu karena kita melihat keadaan atau kondisi fakta di lapangan seperti apa, Bang. Dan kita pun jelas dengan background atau dengan basic keorganisasian yang pernah kita punya kemampuan menganalisa juga keadaan. Dan kita melihat bahwa masyarakat hari ini cukup dan sangat menerima Bapak Haji Ganjar Pranowo. Saya kira hadirnya anak-anak muda di barisan Haji Ganjar Pranowo ini adalah sebuah keunikan sekaligus kelebihan Sumatera Barat. Ternyata saat sekarang ini Sumatera Barat tidak mengenal lagi titah mama atau pengulu. Tapi anak muda Sumatera Barat punya prinsip, punya idealisme sendiri. Dan ini harus dikembangkan terus kedinamisan perilaku dari orang Sumatera Barat sendiri. Nah, Fajri, OMG ini bukan oh my god ya, tapi OMG, orang muda Ganjar. Artinya setelah mendapatkan mandat untuk pembentukannya sehingga lahirlah Korwil. OMG itu apaan sih? Oke Bang, mungkin untuk orang muda Ganjar itu Bang, jadi OMG itu sendiri adalah suatu komunitas. Jadi kita lebih ke arah komunitas yang memiliki spirit, yang memiliki visi dan misi yang sama. Jadi komunitas yang diisi dengan anak muda yang memiliki spirit, visi dan misi yang sama. Jadi pertanyaannya, spirit, visi dan misi yang sama itu seperti apa gitu? Yaitu yang poin penting atau paling besar di orang muda Ganjar jelas memenangkan Bapak Haji Ganjar Pranowo sebagai capres pada pemilu 2024 khususnya di Sumatera Barat. Itu poin besar kita. Tapi bukan hanya itu Bang, kita di orang muda Ganjar. Jadi kehadiran orang muda Ganjar juga menjadi suatu wadah atau suatu fasilitas lah Bang, kalau kita sebut fasilitas bagi anak-anak muda untuk mengembangkan potensi yang dia miliki untuk memberikan hal-hal baik bagi masyarakat. Jadi fokus kita Bang, kita juga hadir bukan sekedar berkampanye menangkan Bapak Ganjar saja, bukan hanya sebatas itu. Kita berkegiatan, kita turun ke tengah-tengah masyarakat, kita hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan kebermanfaatan, karena potensi muda yang dimiliki saya nggak perlu sebutkan lah Bang, kita sebut modal yang dimiliki anak muda sangat banyak gitu. Untuk membuat perubahan, kita ingin di OMG itu menjadi wadah, modal itu bisa dikembangkan, baik itu kreativitas anak muda, semangat anak muda, itu yang kita dorong untuk. Sebulan ini apa aja yang sudah mulai dilakukan? Oke siap Bang, mungkin untuk 1 bulan awal kita deklarasi kita udah luar biasa menurut kita di orang muda Ganjar ya Bang ya. Kita deklarasi tanggal 4 Juni. 4 Juni itu di Kecamatan Padang Selatan, itu di depan Gunung Padang, Bang. Jadi target dan fokus kita masyarakat Sumatera Barat terkhusus untuk kelompok nelayan, karena di sana mayoritas nelayan, Bang, kelompok nelayan. Jadi sebelum saya sebutkan kegiatan apa aja yang kita lakukan, Bang. Di awal sebelum kita kegiatan atau melakukan agenda-agenda, itu kita melakukan survei terlebih dulu Bang. Jadi kita ada tracking di arena seperti apa, di lokasi seperti apa, dan sistemnya kita bukan menentukan kegiatan yang kita lakukan baru kita lakukan, bukan Bang. Jadi kita dulu survei dulu, tracking dulu apa yang dibutuhkan. Jadi konsepnya kita berkegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi dan ketika kita datang ke Gunung Padang, saya tidak mengatakan Gunung Padang itu kotor, tidak Bang, tidak. Maksud saya ada mungkin perhatian terhadap kesehatan yang minim dari masyarakat, bukan berarti lingkungan yang kotor, bukan gitu. Tapi kepedulian kesehatan dari masyarakat ini yang kurang. Jadi kita bersepakat di pengurus OMG untuk membuat kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis.
Dan itu dilakukan setelah deklarasi wilayah. Jadi kegiatannya bergandengan, Bang. Jadi setelah deklarasi wilayah kita bersama dan dihadiri waktu itu, Bang, masanya kurang lebih 150 sampai 200. Itu pastinya untuk masyarakat, masa di masyarakat, kalangan masyarakat aja nih, Bang, itu 180, Bang. Belum ditambah anak muda, relawan dari orang muda Ganjar mungkin sampai 200-an. Jadi kita deklarasi wilayah, kita lakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis. Itu ada tiga parameter, ada kolesterol, ada gula darah, ada tensi. Dan juga kita memberikan, ini sifatnya bukan bantuan, Bang, bukan. Ini penunjang dari kesehatan itu. Kita memberikan mungkin bantuan sedikit pangan, Bang. Jadi kita berikan sedikit obat-obatan gitu untuk penunjang dari cek kesehatan tadi. Itu satu, Bang, di tanggal 4 Juni kemarin. Ya. Terus kita baru dari Solok Selatan, Bang. Itu di tanggal 14 ya. Tanggal 14 kita baru dari Solok Selatan. Tanggal 14 kita di apa, Bang? Di Pasaman Barat. Ya. Kita berkegiatan dengan kelompok petani muda di sana. Ya. Jadi capaian kita di sana pun generasi milenial juga, Gen Z juga. Ya. Jadi petani di sana kita berkegiatan sosialisasi bibit ini, Bang. Jadi penanaman bibit dan kecambah, sekaligus pemberian bibit gratis penunjang untuk petani atau kelompok petani anak muda itu, Bang. Ya. Jadi itu di Pasaman Barat. Jadi kita hadir sesuai dengan kebutuhan, karena kita sama-sama tahu Pasaman Barat itu basis sawit yang sangat luar biasa, Bang. Jadi kita coba suplai bibit sebanyak mungkin agar potensi pengembangan sawit di sana meningkat. Itu di Pasaman Barat. Yang ketiga itu di Solok Selatan, Bang. Oke. Di Solok Selatan hampir sama dengan, lebih tepatnya di Alan Panjang, Bang. Bukan Solok Selatan, Alan Panjang, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok. Kita berkegiatan di sana hampir sama dengan Gunung Padang, Bang. Tapi bukan kesehatannya lagi, tapi pola hidup bersih dan sehat. Jadi PHBS. Karena kita melihat lingkungan di sana pun tidak mendukung adanya kesehatan itu menunjang. Oke. Saya paham itu. Jadi lebih OMG ini lebih konsen kepada hadir di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hadir di tengah masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya kira Fajri ini harus banyak belajar dari polarisasi suara yang ada di Sumatera Barat. Oke, siap. Saya menggambarkan ke Fajri bahwa Sumatera Barat itu rimbanya politik. Iya. Apapun yang Anda lakukan, apapun yang program yang Fajri buat, itu semuanya sudah pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum Fajri. Dan apa yang terjadi justru sangat menyedihkan. Kalau saya boleh katakan, itu Mande, kalau tidak adanya Pak Jokowi, itu tidak akan seperti Mande sekarang. Tapi faktanya, ketika Pilpres, suara Pak Jokowi justru kalah di sana. Oke, siap. Nah, ini persoalannya, jadi kita harus pandai-pandai memanai, tapi saya tidak mematahkan semangat OMG ya. Ini persoalannya keunikan elektoral Minangkabau atau Sumatera Barat. Mungkin gini juga, Bang, mungkin sedikit dipotong ya, Bang ya. Jadi kita selain berkegiatan, kita juga memperkenalkan sosok Bapak Ganjar Pranowo dengan profil beliau. Kan kita kalau lihat di media, mungkin kalau untuk media yang tidak mungkin kita katakan tidak berkoalisi dengan PDI atau mungkin dengan Bapak Ganjar itu sendiri, pasti beritanya miring, Bang. Apalagi media-media sumber mungkin ada yang membelokkan fakta. Kita hadir dengan fakta, Bang. Saya garis bawahi dulu. Kalau membelokkan fakta itu mungkin medianya media sosial. Ya. Kalau media mainstream tidak gitu. Ya, mungkin kita hadir dengan fakta, Bang. Jadi kita memperkenalkan bahwa Bapak Ganjar hari ini, sosok beliau sangat agamais, sejalan dengan masyarakat Sumatera Barat. Jadi kita melakukan pencerdasan juga, Bang. Dan menurut kita itu yang membedakan orang muda Ganjar dengan relawan yang lainnya. Bukannya saya mengatakan OMG yang terbaik, tapi pembeda kita di sana, Bang. Kita berkegiatan bukan hanya sekedar kampanye, Bang. Bukan hanya sekedar pilih Bapak Ganjar tanpa dasar, tanpa landasan, tanpa memberikan hal-hal baik bagi masyarakat, bukan hanya sebatas saya itu. Saya paham OMG berinteraksi dengan publik Sumbar, yaitu pemilih-pemilih yang lebih banyak Gen Z-nya Gen Z. Itu merangkat dari sebuah pemahaman dan pengetahuan tentang Ganjar Pranowo itu apa dan siapa kan gitu.
yang punya ternyata OMG punya literasi yang sangat luar biasa terkait Ganjar, sehingga dalam melakukan interaksi atau turun ke masyarakat, terutama kaum muda, dia punya bekal mengatakan bahwa Ganjar itu A, B, C, D, E gitu kan. Saya justru mengatakan ketika OMJ ini hadir, dan ini jelas menjadi warning bagi kawan-kawan di relawan yang ada capresnya seperti Prabowo maupun di Anies Baswedan. Warningnya tentu dengan berkompetitor dengan sehat dan itu. Silahkan politik yang sehat. Lain bikin apa saja, dan OMG punya program dan punya cara bersosialisasi yang tujuannya tetap untuk suara Ganjar Pranowo, menangkan Bapak Ganjar. Kalau itu clear, saya kira OMG dengan segala kelebihan energi anak mudanya, siap. Tentu dan juga energinya ini juga punya analisis orisinil dari kaum muda. Kita harus melihat sejarah pemilihan presiden dari sekali 5 tahun ini. Sumatera Barat itu seakan-akan tidak welcome terhadap capres yang diusung PDI Perjuangan. Warna merah ya Bang. Dan ini menjadi tantangan dari OMG. Saya kira cara masuk yang dilakukan sekarang ini tentu harus dipergencar lagi gitu. Dan ini tentu tidak bisa dengan air liur saja modalnya. Siap. OMG tentu punya finansial yang cukup. Nah, ini gimana caranya nih? Oke, siap Bang. Mungkin untuk menjawab satu-satu dulu ya Bang ya. Jadi terkait bagaimana cara atau pada kita melihat pada beberapa tahun ke belakang Bang, bahwa Sumatera Barat memang faktanya memang tidak mendukung capres yang dicalonkan oleh PDI. Memang faktanya seperti itu gitu. Setiap pemilihan ya, presiden. Setiap pemilihan itu fakta gitu. Karena mungkin berangkat dari histori-histori sejarah masa lalu yang saya rasa nggak perlu kita bahas di sini Bang. Tapi kita juga belajar Bang. Kita juga mengaktualisasi diri kita dari pengalaman sebelumnya ketika capres itu diusung oleh PDI, dan ketika berada di Sumatera Barat, bagaimana kita mencari dukungan relawan atau mungkin simpatisan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Pasti ada pembaruan-pembaruan yang kita lakukan Bang. Itu pasti dengan cara yang saya sampaikan tadi di awal tadi Kak Bang. Kita datang dengan hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar berkampanye saja, bukan. Jadi kita ambil hati emosional masyarakat. Ya, untuk itu kan butuh finansial. Oke, siap. Dan itu Bang, kita masuk ke sana. Jadi orang muda Ganjar mungkin kita samakan perspektif dulu Bang. Orang muda Ganjar hari ini bukan relawan partai, itu saya garis bawahi. Kami bukan tergabung ke dalam partai apapun, bukan. Kami bukan digerakkan oleh partai, bukan. Kami aktivis, kami independen. Ya, gitu. Kami independen. Dan kebetulan pemilu presiden ini kami berada di barisan Ganjar. Ya, jadi fokus kami dukungan kepada Bapak Ganjar, bukan kepada partai politik. Dan hari ini mungkin kita berkoalisi dengan partai politik, tetapi kami bukan bagian dari partai itu, bukan. Kami garis bawahi. Jadi kami bukan masuk ke dalam relawan partai, bukan Bang. Kami sifatnya independen yang langsung mendukung Bapak Haji Ganjar Pranowo. Mohon maaf, ini semisalkan kita berandai-andai ya Bang. Jika tidak PDI yang mengusung Bapak Ganjar, apakah kita akan masuk partai PDI? Enggak. Jadi kita mendukung Bapak Ganjar. Siapapun yang mendukung Bapak Ganjar, kita akan tetap sejalan dengan dukungan itu. Tapi kita bukan bagian dari PDI atau P3 yang hari ini. Misalnya Pak Ganjar tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan, tapi partai lain tetap juga Ganjar kan? Ya, tetap Ganjar. Jadi kami bukan dari partai gitu. Jadi kami fokus konsennya kepada personal dari Bapak Haji Ganjar Pranowo. Jadi, dan gini Bang, ONG itu terbentuk kalau di Sumbar mungkin 1 bulan Bang. Tapi kalau di Indonesia secara nasional, deklarasi nasionalnya, Deknasnya itu udah 1 tahun yang lalu Bang. Itu di bulan Mei, jauh sebelum adanya isu-isu dari PDI akan mengusung Bapak Ganjar, elektabilitas Bapak Ganjar naik, itu jauh sebelum itu Bang. Jadi karena kita melihat
hari ini sosok Bapak Ganjar yang sosok nasionalis, kita membentuk satu komunitas jauh sebelum adanya elektabilitas partai lah, survei partai lah, itu jauh sebelum itu. Dan siapa bohirnya? Kalau itu jujur Bang, ini bukan saya tidak ingin menjawab atau mengilak dari pertanyaan Abang, enggak. Itu yang langsung komunikasi dengan siapa di balik OMG ini, itu ada koordinator nasional, dan saya rasa saya tidak punya kewenangan menjawab itu. Berbeda dengan kalau seandainya saya yang menjadi ketua senasional, saya berani jawab. Ya pokoknya apa yang dilakukan OMG untuk Ganjar Pranowo di Sumatera Barat pasti ada backup. Pasti, karena kita nggak bisa pungkiri politik, logistik. Yes. Kita nggak munafik juga, Bang. Like it, though. Ya, kita nggak munafik juga. Memang ada sedikit bantuan-bantuan, tetapi nanti kita didorong dengan kreativitas juga. Jadi logistik yang ada kita selaraskan dengan kreativitas. Bagaimana logistik ini menjadi kebermanfaatan, bukan menjadi suatu keuntungan. Bukan, konsep kita nggak kayak gitu juga, Bang. Ya, saya menghormati keberadaan OMG atau relawan capres-capres lain. Yang penting Sumatera Barat ini membuktikan bahwa Sumatera Barat bukan untuk satu capres atau dua capres. Bukan. Tapi semua capres pasti ada di Sumatera Barat. Pasti. Itu intinya kan. Ya. Dan kita optimis, Bang. Ya. Kalau di Bapak Ganjar, mungkin kalau saya nggak ingin menyebut jumlah, target jumlah pemilih Sumatera Barat saya tidak ingin menyebut. Tapi saya berani menjamin kalau lihat keadaan hari ini ya Bang, kan politik itu dinamis, akan berganti. Hari ini dengan kondisi hari ini, kita berani menjamin di orang muda Ganjar, Bapak Haji Ganjar Pranowo paling minim mendapat suara 20%. Mau 3 calon kah, 2 calon kah, siapapun lawan Bapak Haji Ganjar Pranowo nantinya minimal Bapak Haji Ganjar Pranowo 20%. Maksimal jelas kalau harapan kita menang Bang, tapi melihat kondisi hari ini kita nggak bisa juga menutup fakta. Kemungkinan Bapak Haji Ganjar Pranowo menang itu tipis, tapi kalau kalah mutlak pun nggak mungkin gitu. Jadi kita lihat secara rasional aja dengan keadaan hari ini Bang. Menang tipis, kalah telak, nggak mungkin. Impossible. Ya, kan? Mustahil Bang, mustahil. Ya, Karena kekuatan Gen Z ini jangan dikira tidak membuat sebuah kekuatan dahsyat. Justru kekuatan Gen Z inilah yang akan menjadi mobilisasi suara yang luar biasa untuk Ganjar muda Sumatera Barat ini kan. Orang muda Ganjar ini kan. Saya cuma ingin menggarisbawahi aja nih Bung Fajri. Meski calon PDI Perjuangan itu setiap pilpres yang saya ikuti itu ada berapa kali, tapi yang terakhir itu yang fenomenal 2 kali pilpres, yaitu Bapak Jokowi kalah di Sumbar, bahkan kalah yang terakhir itu kalah yang sangat miris, yang sangat menyedihkan. Tapi kalau Ganjar seperti itu, ternyata Ganjar menang di nasional, Sumbar akan menjadi anak tiri Republik nggak? Kalau melihat kondisi hari ini Bang, ya kalau kita optimis Bang bahwa Bapak Ganjar nggak mungkin kalah mutlak. Iya, kalaupun kalah, kalahnya misalnya kalah seperti dapat suara cuma 20%. Oke. Lalu di nasional ternyata Pak Ganjar itu menang. Ya. Apakah daerah kita yang Fajri diami ini akan menjadi anak tiri bagi presidennya nanti? Kalau itu Bang, mungkin luar biasa sensitif nanti jawabannya Bang. Nah, itu harus Anda jawab. Seandainya itu yang terjadi, justru sebaliknya kan. Ya. Jokowi kalah, Jokowi telak kalah 2 kali berturut-turut di Sumatera Barat. Tapi kita optimis Bang. Perhatiannya ke Sumatera Barat luar biasa kan. Ya, melihat sosok secara personality dari Bapak Ganjar, kita yakin Bapak Ganjar tidak akan seperti itu gitu. Anak tiri kan melihat sosok personality-nya Bang. Tapi bagaimana keadaan ke depan kan kita nggak tahu. Jadi saya rasa nggak punya kewenangan juga menjawab itu Bang. Tetapi dari dasar-dasar atau dari landasan personality beliau, saya rasa tidak akan ada diskriminasi dari wilayah, baik itu basis ini enggak. Ya, istilahnya itu. OMG menggaransi. Ya. Menang tipis mungkin. Ya kan? Ya, mungkin. Tapi kalah telak impossible. Tidak mungkin. Kalaupun mustahil. terjadi kalah telak di Sumbar, tapi di Indonesia menang, pasti
Tidak ada. kebijakan-kebijakan pemerintahan di bawah Ganjar insya Allah nanti Ya. tidak akan mendiskriminasi Tanah Minang. Oh ya, itu pasti itu, Bang. Pasti kan? Pasti. Kalau enggak saya demo nanti. Siap, Fajri. siap. Kita siap juga di Fajri demo ini masyarakat. aktivis, saya mantan aktivis. Ya. Itu Senior masalahnya. ini, senior. Jadi dengan kemampuan Fajri yang seperti ini, saya kira harus lebih mempergenjot lagi gitu. Siap, Bang, siap. Sangat banyak daerah-daerah di Sumatera Barat ini yang butuh keramah tamahan dari orang muda Ganjar. Dan gini yang Sama dalam menariknya juga, bentuk Bang. pengabdian maupun sosialisasi yang pas Hadir di tengah-tengah. sampainya gitu. Gini menarik juga, Bang. Jadi di orang muda Ganjar ini, Bang, walaupun kita masih 1 bulan ya, Bang, ya, berumur 1 bulan, mungkin usia yang sangat muda lah. Kita dituntut, ada tuntutan dari koordinator nasional, kan kita punya juga dia struktural di atas kita, koordinator nasional. Tuntutan di Sumatera Barat, ada 19 provinsi di Sumatera Barat. 19 kabupaten kota. Ya, kabupaten kota. Kita dituntut untuk mampu melakukan ekspansi ke setiap 19 kota atau kabupaten itu, Bang. Walaupun sekalipun daerah itu bukan basis Bapak Ganjar. Jadi memang yang menariknya kita di orang muda Ganjar ini dituntut emang hadir di tengah-tengah masyarakat itu, Bang. Mohon maaf kalau kita sebut, mungkin nggak apa-apa rasanya disebut kayak, Bang, ya. Kalau Padang Panjang itu nggak mungkin lah rasanya basis Bapak Ganjar, di sana punya Bapak. Ya. Saya Kita kira juga, kajian analisa petanya masih lemah OMG. Ya, Harus banyak belajar enggak, lagi. maksud saya Karena itu, Bang. di beberapa daerah itu saya tinjau juga bisa berubah pilihannya. iya, enggak, kalau kita melihat kondisi hari ini dengan sosok nomor 1 di Padang Panjang siapa gitu, basis kota yang bukan gimana ya, kota yang kita bisa katakan kecil lah, Bang, kecil, kota yang kecil dan yang kebetulan juga yang menjadi wali kotanya di sana kota ya, Bang, ya. Ya. Wali kotanya dari Nasdem dan Ya. mengusung paslon juga. Ya. Kita juga bakal masuk ke sana gitu. Oh, nggak takut ya? Iya, karena kita akan hadir di 19 kota dan kabupaten walaupun sekaligus bukan basis Bapak Ganjar, itu yang saya tegaskan, Bang. Jadi kita OMG ini tidak Ya, gentar, tidak kita ciut tidak nyali, merawat, meskipun daerah itu bukan basisnya ya, Haji Ganjar Pranowo. kita tidak hanya sekedar merawat basis-basis saja, Ya, tidak. Kita tidak berkegiatan di kota-kota pemenang Bapak Ganjar, saya tidak. Kita akan kunjungi 19 kota kabupaten yang ada di Sumatera Barat sekaligus atau sekalipun kota itu tidak ada basis sama sekali. Kayak Padang Panjang ataupun yang lainnya lah. Yang belum ada basis-basis kuat Bapak Ganjar, kita akan tetap masuk, Bang. Karena dari fakta-fakta hasil, dari fakta-fakta survei, bahkan survei nasional pun mengatakan Pak Ganjar kalah di Sumatera Barat, walaupun di nasional Ya. bisa masih bersaing kan. ya, Apakah ini tidak menjadi sebuah OMG Sumbar ini tidak begitu dianggap ada atau tidak ada di OMG pusatnya? ya, kalau hari ini, Bang, melihat kita pola kerja di orang muda Ganjar ya, kita termasuk yang sangat diprioritaskan lah, Bang, di tingkat nasional. Bukan dinaktirikan di antara pengurus OMG kita selalu mendapat prioritas utama juga, termasuk dengan Jateng yang basis Bapak Ganjar, Jatim juga basis PDI, kita juga sama setingkat gitu. Karena tidak ada diskriminasi yang kita bangun, dan bagi kita spirit kita ya tetap berupaya. Bagaimanapun hasilnya kan yang penting upaya, dan bagi kita juga, Bang, di orang muda Ganjar ya nggak mungkin anak muda nggak berani ambil resiko, nggak mungkin, Bang. Ya apa guna kita mengikuti arus jika arus itu tidak membawa perubahan gitu. Bagus kita melawan arus dengan membawa perubahan, ya resiko pasti ada akan ada nanti berita miring atau mungkin bully mungkin, atau mungkin ada dari buzzer yang cuma saya titip satu aja, OMG harus memperkuat Siap, Bang, siap. penangkal di media sosialnya. Siap. Supaya tidak dilamun oleh kekuatan-kekuatan pendukung capres lain. Iya. Mungkin harus kalau mampu untuk menciptakan suasana teduh, dinamis, tapi membantah apa yang dibully atau apa yang diserang oleh kelompok-kelompok lain. Mungkin kita di orang muda Ganjar kalau untuk secara mentality udah terlatih, Bang. Dengan memutuskan memilih Bapak Ganjar dan membuat komunitas orang muda Ganjar, itu udah mental yang sangat luar biasa.
Karena bahasa abang tadi mayoritas ketika masyarakat Sumbar selalu menolak atau mungkin tidak mendukung partai yang didukung PDI, hari ini kita memutuskan toh bang. Ya. Bahkan sebelum PDI pun mendeklarasikan OMG Bapak, sudah ada, iya OMG sudah ada. Gitu. Jadi harapan kita ya kalau kita main aman sebagai anak muda ya Kuliah apa aja. guna potensi muda yang kita miliki? Kuliah gitu. aja lu. Ya. Hah? Apa guna potensi Ya, muda ya. kita miliki gitu. Cuma Jadi, potensi anak muda itu. ya kita harus berani ambil resiko ya bang ya. Karena kata Bung Karno itu beri saya 10 pemuda Ya. dan saya guncang dunia kan itu Ya. kan. Hah? Mungkin kita spirit Bung Karno yang hari ini kita bangun Luar bang. biasa. Saya senang hadirnya Fajri di Ngopi Toat ini karena ini menjadi sebuah sharing Siap. juga bagi saya dan saya menyimpulkan bahwa Pilpres 2024 di Sumatera Barat itu luar biasa dinamis, Ya. tapi Menarik satu besok, Bang. menarik dan itu ternyata tidak membuat Sumatera Barat itu neraka bagi salah satu Enggak. capres. Justru ini adalah kompetitor dari gagasan dan ide calon pemimpin nasional Republik Indonesia hasil Pilpres 2024. Ya. Terakhir Pak Jeri, Siap. saya lebih minta aja testimoni Pak Jeri aja terkait dengan iklim politik 2024 menuju 2024 sekarang ini, apa yang ingin Pak Jeri sampaikan sebagai closing statement? Oke siap bang. Mungkin harapan baik saya secara pribadi Muhammad Fajri selaku Korwil atau selaku OMG bang. Kita punya harapan bahwa hari ini itu yang bukan harapan saya juga, tapi saya yakin harapan kita semua bersama bang. Bahwa politik hari ini adalah politik yang sehat, tidak ada pembelahan politik identitas atau apapun lah yang akan terjadinya pembelahan. Dan untuk Sumatera Barat, khususnya Sumatera Barat, kita berharap di Orang Muda Ganjar masyarakat mampu menentukan atau memilih sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan. Kita berharap seperti itu, bukan hanya sekedar dari latar belakang satu keberagaman atau mungkin dari satu kesamaan, bukan hanya sebatas itu, karena kita bicara tentang negara, konsep bangsa, bukan hanya tentang wilayah kita, karena kita bukan memilih gubernur, kita memilih presiden. Jadi pilihlah presiden yang mampu membangun konsep bangsa dan negara, itu harapan kita. Mantap. Oke, Muhammad Fajri, anak muda Sumatera Barat yang berada di Orang Muda Ganjar, memberikan sebuah closing statement yang sangat menyejukkan. Silahkan berkompetisi, silahkan bertarung, memperebutkan suara publik Sumatera Barat, suara pemilih Sumatera Barat. Tapi jangan lupa bahwa Pilpres itu bukan untuk menang dan kalah, Ya. tapi adalah memilih siapa yang kita yakini bisa melakukan sebuah kebaikan bagi negara dan bangsa. Siap, Bang. Dan Iya, Bang. Muhammad Fajri dari Sumatera Barat merupakan sebuah sosok anak muda yang telah menyatakan sikapnya bahwa sebelum dicalonkan pun oleh partai, OMG sudah ada Ya, sudah mendukung lahir. Ganjar Pranowo. Bahkan ketika Haji Ganjar Pranowo tidak dicalonkan oleh partai tertentu, calon ke partai lain, tetap Muhammad Fajri dan kawan-kawan ada di barisan Ganjar Pranowo. Siap. Oke kan? Ya. Oke, see you later. Kami akhiri Ngopi Toat menjelang azan maghrib ini, dan sehat selalu. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Fajri. Thank you. Luar biasa.